Kamu sedang duduk di meja belajar di sudut kamar kos yang sepi, berjanji pada diri sendiri untuk fokus belajar selama 1 jam penuh tanpa menyentuh ponsel sama sekali. Tapi baru 10 menit berlalu, tiba-tiba otakmu mulai berbisik dan membujukmu untuk mengecek notifikasi sebentar. Kamu merasa ada yang kurang, mungkin ada pesan penting dari teman, atau kamu sekadar dikendalikan oleh rasa takut ketinggalan tren yang sedang viral atau FOMO. Kamu akhirnya mengambil ponsel dengan niat hanya melihat layar selama 5 menit saja. Namun kenyataan pahitnya, kamu malah terjebak dalam lingkaran setan doom scrolling di TikTok atau Instagram selama 2 jam penuh tanpa henti. Setelah sadar, rasa mager langsung menyerang seluruh tubuhmu dan kamu mulai merasa sangat bersalah. Kamu menatap buku pelajaran lalu menyalahkan diri sendiri karena merasa bodoh, lemah, dan tidak punya tekad yang kuat untuk sukses. Tapi tolong, dengarkan kalimat ini baik-baik, berhentilah menghukum dirimu sendiri mulai detik ini juga. Kenyataan yang sangat mengejutkan adalah kamu tidak pernah secara sadar memilih untuk terdistraksi dari pelajaranmu, melainkan otakmu lah yang mengambil alih keputusan itu. Ini sama sekali bukan salahmu, dan ini bukan karena kamu memiliki niat yang lemah. Akar masalah sebenarnya terletak pada sistem biologi otak manusia yang sudah berevolusi selama jutaan tahun untuk bertahan hidup, yang saat ini sedang diretas dan dimanipulasi habis-habisan oleh algoritma pintar dari perusahaan teknologi raksasa. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah cara sains paling ampuh untuk mengambil alih kembali kendali penuh atas fokusmu. Kita tidak akan melakukannya dengan sekadar memaksa diri sendiri untuk duduk diam, melainkan dengan memahami secara mendalam rahasia psikologi dan ilmu saraf di balik setiap gangguan. Mari kita mulai memprogram ulang sistem otakmu. Mari kita membedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepalamu saat ini. Otak manusia modern yang kamu gunakan sekarang sebenarnya adalah versi lama yang dirancang pada ratusan ribu tahun yang lalu. Pada zaman purba, otak kita berevolusi untuk satu tujuan utama, yaitu bertahan hidup. Otak diprogram secara biologis untuk selalu waspada mencari sumber makanan, mendeteksi ancaman binatang buas, dan mencari hal-hal baru di lingkungan sekitar. Karena itulah, otakmu sangat mencintai kejutan dan hal-hal yang bersifat baru atau tidak terduga. Di dunia modern ini, kita memang tidak lagi berburu di dalam hutan belantara. Tetapi insting purba pencari kejutan itu masih menyala dengan sangat terang. Bagi otak primitifmu, setiap bunyi, ting dari notifikasi ponsel, langsung dianggap sebagai sebuah potensi ancaman yang harus diperiksa atau justru sebuah hadiah yang menggiurkan. Entah itu pesan masuk dari grup WhatsApp yang ramai, promo diskon kilat dari Shopee, atau kabar pesanan makanan dari aplikasi Gojek. Setiap kali ponselmu menyala atau bergetar, sistem sarafmu bereaksi seolah-olah kamu baru saja menemukan sumber kehidupan baru. Disinilah sang tokoh utama yang bernama dopamin mulai mengambil peran. Selama ini banyak sekali orang yang salah paham dan menganggap dopamin sebagai hormon kebahagiaan semata. Padahal kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Dopamin bukanlah bahan kimia yang memberikan rasa puas saat kamu mendapatkan sesuatu, melainkan bahan kimia yang menciptakan rasa penasaran dan motivasi yang kuat. Dopamin adalah molekul penggerak yang membuatmu terus menginginkan lebih banyak hal. Setiap kali kamu menatap layar ponsel, setiap kali kamu melakukan gerakan usap ke atas untuk melihat video berikutnya, dan setiap kali kamu mendapat tanda suka pada unggahanmu, otakmu akan menerima suntikan dopamin dalam dosis kecil. Seiring berjalannya waktu, tanpa kamu sadari sama sekali, kamu sedang melatih dan mencuci otakmu sendiri untuk terus-menerus kecanduan terhadap stimulasi yang tiada henti. Kamu secara tidak sengaja telah mengundang seorang penjahat tak kasat mata untuk mengendalikan perilakumu. Lalu apa yang terjadi ketika kamu akhirnya mencoba untuk duduk diam menghadap buku pelajaran? Tiba-tiba suasana menjadi sepi, tidak ada notifikasi yang masuk, tidak ada cahaya layar yang berkedip, dan sama sekali tidak ada kejutan yang memicu rasa penasaran. Bagi otakmu yang sudah sangat terbiasa dengan pesta dopamin dari media sosial, keheningan mutlak saat belajar ini terasa sangat membosankan, sangat tidak nyaman, bahkan bisa terasa menyakitkan seperti sebuah siksaan fisik. Otakmu akan langsung memberontak dan menuntut jatah dopamin hariannya. Itulah alasan ilmiah yang sesungguhnya mengapa memulai belajar selalu terasa begitu berat dan menyiksa.
Musuh terbesarmu bukanlah tumpukan materi pelajaran yang sulit, melainkan sistem motivasi di dalam kepalamu sendiri yang telah dibajak dan dimanipulasi oleh aplikasi di ponselmu. Namun kabar baiknya adalah, jika sistem dopaminmu bisa dilatih untuk mencintai gangguan, maka sistem tersebut juga pasti bisa diatur ulang agar kembali mencintai fokus dan konsentrasi. Lalu, bagaimana cara memprogram ulang otakmu agar bisa kembali fokus sepenuhnya? Para ahli ilmu saraf menyebut fenomena luar biasa ini dengan istilah neuroplastisitas. Secara sederhana, konsep ini berarti bahwa otakmu secara harfiah mampu merangkai ulang strukturnya sendiri, berdasarkan aktivitas apapun yang paling sering kamu ulangi setiap hari. Otakmu tidaklah kaku seperti batu, melainkan sangat lentur seperti tanah liat yang terus-menerus dibentuk oleh kebiasaanmu. Setiap kali kamu berhasil menahan diri dan tetap fokus belajar, bahkan hanya untuk 10 menit saja, kamu sebenarnya sedang memperkuat jalur saraf konsentrasi di dalam kepalamu. Kamu sedang melatih otot fokusmu menjadi lebih tangguh. Namun sebaliknya, setiap kali kamu menyerah pada gangguan dan kembali membuka ponsel, kamu justru sedang memperkuat jalur saraf yang berlawanan. Coba pikirkan logika sederhana ini. Jika kamu menghabiskan waktu 5 jam setiap hari untuk menggulir layar media sosial tanpa henti, maka kamu sedang melatih otakmu secara intensif untuk menjadi seorang atlet profesional dalam cabang olahraga kehilangan fokus. Segala hal yang kamu lakukan, entah itu hal yang baik atau hal yang buruk, pada dasarnya sedang mendidik dan membentuk otakmu. Di lingkungan kita sering menjuluki teman yang selalu rajin belajar dengan sebutan anak ambis. Seringkali kita merasa minder dan beranggapan bahwa mereka memang terlahir dengan bakat alami atau kemampuan khusus yang membuat mereka betah belajar berjam-jam. Tapi dengarkan kenyataan ini, tidak ada satupun manusia yang lahir ke dunia ini langsung menjadi seorang ambis. Label bakat bawaan seringkali hanyalah alasan manis yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri untuk membenarkan rasa mager dan kemalasan kita. Kemampuan untuk fokus sama sekali bukanlah sebuah anugerah atau hadiah dari langit. Fokus murni adalah sebuah keterampilan. Dan, persis seperti keterampilan bermain alat musik atau mengendarai sepeda motor, fokus hanya akan berkembang pesat melalui latihan yang keras dan pengulangan yang konsisten. Jadi, ini sama sekali bukan tentang bakat, melainkan tentang seberapa bersedia kamu melatih otakmu untuk menolak gangguan. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling penting. Saya akan membagikan sistem fokus tingkat lanjut yang terbukti secara ilmiah dapat mengembalikan kendali penuh ke tanganmu. Sistem yang pertama adalah rutinitas pengaturan ulang dopamin. Caranya sangat sederhana, namun membutuhkan keberanian yang besar. Atur sebuah blok waktu selama 60 menit penuh dengan aturan nol, dopamin eksternal. Artinya, kamu harus menjauhkan ponselmu ke ruangan lain, mematikan semua notifikasi yang ada, dan tidak boleh memutar musik yang memiliki lirik. Pada awalnya, keheningan ini akan terasa sangat menyiksa. Otakmu akan meronta-ronta dan memohon kepadamu untuk mencari pelarian sekecil apapun. Namun saya ingin kamu memberikan perhatian khusus pada tanda menit ke-15. Mengapa 15 menit pertama selalu terasa begitu gatal, gelisah, dan sangat tidak nyaman hingga kamu hampir putus asa dan ingin menyerah? Alasannya adalah karena pada momen tersebut, otakmu sedang melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut jatah dopamin instan yang biasa ia terima setiap hari. Kunci dari sistem ini adalah, jangan pernah melawan perasaan itu, tetapi cukup sadari dan bertahanlah sekuat tenaga. Hadapi rasa tidak nyaman tersebut dan anggaplah 15 menit pertama ini sebagai sebuah sesi meditasi, diam untuk mendidik kembali pikiran liarmu. Jika kamu berhasil menahan diri dan melewati fase kritis ini, sesuatu yang luar biasa akan bergeser di dalam kepalamu. Korteks prefrontalmu, yaitu bagian otak di area depan yang bertanggung jawab penuh untuk mengendalikan fokus dan logika, akan perlahan-lahan terbangun dari tidurnya yang panjang. Tepat di titik inilah, pekerjaan mendalam dan produktivitas yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah melewati badai godaan di awal tadi, kamu akan mulai merasakan sebuah ketenangan yang aneh dan sangat damai. Perasaan tenang ini muncul bukan karena kamu memaksa dirimu dengan keras untuk fokus, melainkan karena otakmu akhirnya menyerah pada keadaan, berhasil beradaptasi dengan keheningan, dan berhenti memohon untuk diberikan gangguan. Lalu kita masuk ke sistem yang kedua, yaitu teknik mendarat kebiasaan, atau mari kita beri nama yang lebih keren, yaitu ritual anti-distraksi.
Untuk melakukan teknik ini, kamu harus memilih satu pemicu fisik yang sangat spesifik. Sebagai contoh, kamu bisa memakai jaket alma mater kampus impianmu, memutar daftar putar lagu lofi Indonesia tanpa vokal kesukaanmu, atau menyemprotkan parfum dengan aroma khusus di pergelangan tanganmu. Aturan utamanya adalah, kamu hanya boleh menggunakan benda-benda atau pemicu tersebut saat kamu benar-benar sedang belajar dan dilarang keras menggunakannya. Untuk aktivitas lainnya, pemicu fisik ini akan berfungsi sebagai mendarat atau jangkar untuk menarik kembali fokusmu yang melayang. Seiring berjalannya waktu, dan seiring dengan pengulangan yang kamu lakukan setiap hari, otakmu akan mulai memetakan dan menghubungkan pemicu fisik tersebut dengan kondisi konsentrasi yang sangat dalam. Dalam ilmu psikologi, konsep luar biasa ini dikenal dengan sebutan pengkondisian klasik. Pada dasarnya, kamu sedang melatih otakmu persis seperti seorang atlet profesional yang melatih memori ototnya melalui ribuan kali latihan sebelum maju ke medan pertandingan. Yang sesungguhnya, hanya dalam waktu singkat, ketika rutinitas ini sudah terbentuk kuat di otakmu, menyalakan lagu lofi atau memakai jaket tersebut akan secara instan menjatuhkan kesadaranmu ke dalam mode fokus tanpa ada lagi penolakan atau rasa mager dari dalam dirimu. Sistem ketiga adalah aturan momentum 2 menit. Pernahkah kamu merasa sangat kesal dan terus-terusan memikirkan jalan cerita ketika sedang asik menonton sebuah drama Korea, namun tiba-tiba episode tersebut bersambung tepat di bagian yang paling seru dan menegangkan? Perasaan mengganjal dan penasaran itulah yang oleh para ahli psikologi disebut sebagai efek Zeigarnik. Secara sederhana, teori ilmiah ini membuktikan bahwa otak manusia pada dasarnya sangat membenci segala hal yang sifatnya belum selesai atau dibiarkan menggantung begitu saja. Otakmu sebenarnya tidak pernah membenci proses belajar atau mengerjakan tugas yang sulit, melainkan ia hanya sangat membenci momen berat pada saat harus memulainya. Kamu bisa menggunakan celah atau kelemahan sistem otak ini sebagai senjata ampuh untuk melawan rasa mager yang luar biasa besar. Mulai hari ini, gunakan aturan 2 menit untuk memanipulasi rasa malas di dalam kepalamu. Berhentilah memikirkan seberapa tebal buku yang harus dibaca atau seberapa rumit soal ujian yang akan datang. Cukup katakan pada dirimu sendiri, saya hanya akan mengambil pulpen dan menulis 2 baris kalimat saja, atau saya hanya akan membaca 1 paragraf saja. Setelah itu, saya boleh langsung kembali rebahan atau tidur. Begitu, kamu berhasil memaksa dirimu untuk sekadar mulai menulis rumus matematika atau menyusun kalimat pertama dari tugas esaimu, efek Zeigarnik akan langsung mengambil alih kendali. Momentum yang kuat akan tercipta dan menarikmu secara otomatis ke depan. Otakmu tiba-tiba akan merasa penasaran untuk menyelesaikan apa yang baru saja dimulai, dan pada akhirnya, kamu akan secara tidak sengaja masuk ke dalam sesi belajar yang sangat panjang dan produktif. Selanjutnya, kita akan membahas sebuah formula rahasia untuk mencapai tingkatan tertinggi dari fokus manusia, yaitu kondisi aliran atau yang sering dikenal dengan istilah state of flow. Ada sebuah zona mental yang sangat istimewa di mana pikiran dan tindakanmu menyatu dengan sangat sempurna. Di dalam zona ajaib ini, kamu akan sepenuhnya kehilangan jejak waktu, dan segala tugas yang tadinya terasa berat kini terasa mengalir begitu saja tanpa ada beban atau paksaan sama sekali. Para peneliti ilmu saraf telah menemukan bahwa kondisi aliran yang luar biasa ini hanya akan terjadi apabila kamu berhasil menggabungkan 3 syarat utama secara bersamaan. Syarat pertama adalah kamu wajib memiliki satu tujuan yang sangat jelas, terukur, dan spesifik sebelum mulai membuka buku. Syarat kedua, kamu harus mengerjakan materi yang memberikan sedikit tantangan agar otakmu tidak merasa bosan, namun juga tidak terlalu menyiksa agar kamu tidak langsung stres. Dan syarat ketiga yang paling mutlak adalah kamu harus benar-benar menyingkirkan segala bentuk gangguan, terutama layar ponsel, dari radius pandanganmu. Ketika kamu berhasil memadukan ketiga elemen kuat, ini otakmu akan memberikan hadiah terbesar berupa pelepasan koktail bahan kimia yang sangat spektakuler. Otakmu akan melepaskan dopamin, norepinefrin, dan anandamid ke dalam aliran darah dan sistem sarafmu. Ini adalah campuran bahan kimia paling sempurna untuk menciptakan kinerja puncak atau performa tingkat dewa bagi seorang manusia. Pada titik pencapaian ini, kamu tidak lagi harus berjuang keras atau membuang-buang energi, melawan rasa malas untuk mencari fokus. Kamu telah melewati batas itu, dan sekarang, kamu sendiri yang telah berubah menjadi wujud nyata dari fokus itu sendiri. Sekarang,
kita akan memasuki sebuah babak baru yang sangat krusial, yaitu tentang merancang ulang lingkungan dan melakukan transformasi identitas secara total. Banyak orang gagal mempertahankan fokus karena mereka terlalu memaksakan diri dan hanya mengandalkan kekuatan tekad. Padahal, tekad dan kemauan manusia ibarat baterai ponsel yang kapasitasnya akan terus menyusut dan melemah seiring berjalannya waktu. Saat malam tiba dan tubuhmu mulai merasa lelah, kekuatan tekadmu akan berada di titik yang paling rendah. Di saat yang sangat rentan itulah, daya tarik media sosial di ponselmu akan selalu keluar sebagai pemenang dengan sangat mudah. Oleh karena itu, jangan pernah menggunakan sisa tekadmu untuk bertarung secara langsung melawan godaan ponsel pintarmu. Hal yang harus kamu lakukan adalah merancang ulang lingkungan fisik di sekitarmu, sedemikian rupa agar segala bentuk gangguan itu menjadi sangat sulit untuk dijangkau. Sebagai langkah nyata yang bisa langsung kamu praktikkan, biasakanlah untuk meletakkan ponselmu di ruangan yang berbeda, atau simpanlah di dalam lemari yang terkunci sebelum kamu mulai duduk di meja belajar. Kamu juga bisa memanfaatkan aplikasi khusus yang secara otomatis akan mengunci layar dan memblokir akses ke semua media sosial selama beberapa jam ke depan. Jika kamu kebetulan tinggal di lingkungan kamar kos yang sangat berisik, di mana teman-temanmu sering datang tanpa diundang dan merusak konsentrasimu, maka kamu wajib menciptakan gelembung isolasi buatanmu sendiri. Pasanglah penutup telinga atau gunakan earphone dengan fitur peredam bising agar kamu bisa benar-benar tenggelam ke dalam duniamu sendiri tanpa ada satupun interupsi. Setelah lingkungan, fisikmu dipastikan aman, langkah selanjutnya yang paling mendalam adalah mengubah identitasmu secara utuh. Ketahuilah bahwa setiap kali kamu berhasil memilih untuk tetap fokus dan menolak godaan dari notifikasi yang masuk, kamu sebenarnya tidak hanya sekadar menyelesaikan satu atau dua bab dari buku pelajaranmu. Lebih dari itu, kamu sedang mengubah siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu sedang membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamulah sang penguasa dan kamu memegang kendali mutlak atas pikiran liarmu. Mulai detik ini juga, kamu harus berani mengubah cara berpikir dan caramu berbicara pada diri sendiri. Buang jauh-jauh pikiran yang selalu mengeluh dan berkata, "Saya harus belajar sekarang." Kalimat semacam itu hanya akan menjadi beban yang sangat berat dan menciptakan tekanan mental yang justru membuatmu semakin merasa mager. Sebagai gantinya, mulailah merangkul pola pikir baru yang penuh dengan kebanggaan. Dengan mengatakan pada dirimu sendiri, "Saya adalah orang yang fokus." Ketika kamu sudah benar-benar meyakini dan mengidentifikasi dirimu sebagai seseorang yang memiliki dedikasi tinggi, maka segala kebiasaan baik akan mengikutimu secara otomatis dan alami. Perlu kamu ingat baik-baik bahwa identitas diri adalah mesin utama yang akan menggerakkan seluruh perilakumu dalam jangka panjang, dan kekuatan identitas ini jauh lebih kokoh dibandingkan sekadar mengandalkan niat sesaat yang mudah hancur. Di dunia luar sana yang penuh dengan pencuri perhatian, sebagian besar orang sedang bersaing ketat dalam hal kedangkalan dan kemalasan. Dalam kondisi seperti ini, mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan fokus total akan keluar sebagai pemenang dan menguasai permainan. Kamu sama sekali tidak membutuhkan tambahan waktu 24 jam dalam sehari, melainkan kamu hanya membutuhkan kehadiran yang utuh di setiap detiknya. Jadi, lain kali ketika kamu kembali duduk di meja belajar, ingatlah baik-baik bahwa kamu tidak hanya sedang membuka lembaran buku pelajaran. Lebih jauh dari itu, kamu sedang memprogram ulang struktur otakmu untuk mencintai kedisiplinan. Karena suatu hari nanti ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa kemampuan untuk tetap fokus adalah senjata terbesar yang pernah kamu miliki. Sekarang adalah waktunya untuk sebuah tantangan. Jika kamu benar-benar siap dan berani untuk bergabung dengan 1% orang yang menolak keras manipulasi dari dopamin, maka tekanlah tombol berlangganan sekarang juga. Kita akan berlatih bersama-sama untuk mengasah senjata mematikan ini setiap hari. Latihlah otakmu dan kendalikanlah duniamu.